Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris dan sekarang waktunya balapan di ronde ke-7 yakni di Catalunya. Dan sekarang di klasemen AC masih menjadi pimpinan dengan unggul 5 poin dari Maverick Vinales. Kemudian klasemen tim dan juga pabrikan Aprilia masih menjadi yang paling unggul. Kemudian di perbandingan tim atau tabel performa tim di sini kita masih kalah dari Ducati Lenovo karena ya mungkin kita salah pengembangan dari Vinales yang menjadi pimpinan tim. Tapi dari semua serangkaian tes, performa kita masih cukup bagus dibanding Ducati ketika balapan sedang berlangsung. Dan perakiraan cuaca untuk Catalunya GP nanti di kualifikasi hingga sprint itu bakal berlangsung dengan cuaca kering. Kemudian main race event ada potensi bakal flag to flag. Dan akhirnya tiba kita di sesi sprint race event. Ini yang membuat kejutan dengan start dari pole position. Kemudian Marc Marquez kok bisa start paling akhir. Kocak cuy. Oke, langsung saja kita mulai sesi race di MotoGP Sprint Race Event Catalunya Grand Prix. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sprint Race round ke-7. Ini start dari pole dan langsung saja kita mulai. It's on the way. Maverick Pecco datang menyerang. Kemudian kita masih kembali mencoba side by side dengan Vinales, namun di break return 1 Jorge Martin datang di sebelah kiri. First corner, tikungan S pertama di sektor pertama dan kini exit corner kembali. Wow, Jorge Martin memaksa kita melebar dan alhasil kita cukup terpental. Langsung kita overtake kembali, nice sekali. Sebuah aksi switchback dari Asep yang cukup bagus untuk kembali melawan Di dan juga Jorge Martin. Ini yang menjadi race leader. Vinales kedua Pecco ke urutan 3. Ducati Lenovo, Aprilia dan juga Ducati Prima Pramac Racing. Menuju tikungan ke-6, tikungan ke-7 kita mencoba cukup early braking. Nice sekali, kemudian exit corner. Ada peluang di sini bisa kita overtaking Pecco dan masih belum bisa. Cukup sempit, hati-hati, jangan gegabah. Dari inside line dan side by side kembali terjadi. Ducati Lenovo kembali melawan dari sebelah kiri dan kini terpaksa Asep harus memberikan ruang terlebih dahulu. Luar biasa, switchback dari Pecco dan kini kita langsung overtake kembali tanpa kenal ampun. Memasuki sektor terakhir. Finally, akhirnya Ducati Prima Pramac Racing kembali membawa pembalapnya bertarung di barisan depan setelah sekian lama. Namun, apakah ini ya mampu bertahan di posisi pertama hingga nanti di garis finish? Dan sekarang memasuki lap 2. Kita akan mencoba light braking di first corner. Langsung saja. Oh my goodness, mad contact terjadi dan tidak terhindarkan hingga Asep melebar dan terjatuh di first corner akibat kontak dengan Maverick Vinales. Astaga, sebuah kesalahan fatal yang kita perbuat. Kita salah mengambil jalur untuk melakukan light braking sehingga sebuah kontak terjadi dan astaga, ini apa lagi? Kita nggak ngelakuin overtaking aneh, tapi kita langsung dikasih hukuman dari MotoGP Steward dengan harus menurunkan 2 posisi. Oke lah, kita turutin saja karena juga percuma kita untuk nge-push, soalnya kita nggak bisa dapat poin lagi juga karena udah kita di posisi ke-20 dan balapan tinggal satu lap lagi. Jadi kita nggak akan bisa untuk ngedapetin poin. Karena untuk poin di MotoGP Sprint Race Event itu wajib finish ke-9, itu pun hanya mengoleksi 1 poin saja. Dari insiden terjadi di tikungan 1 tadi, ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk tidak salah mengambil racing line ketika ingin melakukan light braking. Dan jika salah ngambil racing line, ya kayak tadi, hal semacam itu akan menimpa. Ya semoga aja di next race kita tidak ngelakuin hal atau kesalahan yang sama cukup fatal. Tadi mungkin kalau misalkan area runoff-nya itu rata, itu ada kemungkinan kita nggak akan terjatuh. Tapi keadaannya tadi area runoff-nya cukup bergelombang sehingga kita crash dan terpaksa sekarang terjun bebas di tempat ke-19. Memasuki lap terakhir, ini yang masih menjadi race leader. Memasuki first corner. Kita mencoba light braking lagi dan sekarang
Aduh, oke, kita agak nubur tapi nggak masalah. Dan sekarang, oh, Vinales Grace. Siapa sangka rekan tim kita sendiri terjatuh yang merupakan rival berat kita di musim ini. Dan ini cukup menguntungkan karena kita berdua tidak akan mendapatkan poin sepeser pun setelah balapan di sprint race ini. Yang berarti gak akan ada perubahan posisi di klasemen untuk sementara waktu cuy. Dan sekarang kita udah ngerasa lega soalnya emang Vinales jadi dia nggak bisa ngumpulin kita di klasemen. Sekarang kita overtaking satu rival yakni Alex Marquez dan maksa banget dari sisi luar racing line. Berani banget langsung kita ambil kembali dari inside line di tikungan ke-9. Nice. Kemudian back straight menuju Lachaisa. Ini yang masih menjadi race leader. Peko kedua dan Dijia ketiga. Miguel Oliveira di depan kita. Dan sekarang, oh crash terjadi. Oh hati-hati. Dan terpental sudah motornya Tony Arbolino. Menghalangi jalur kita tadi ketika keluar di tikungan 11. Dan oke, sekarang kita udah masuk di posisi ke-12. Tapi kotak si crashnya si Tony tadi bener-bener absurd parah. Dan jujur, keseluruhan balapan di sprint kali ini bener-bener aneh banget. Balapannya aneh, manuver aneh dan juga cukup absurd. Tapi yang kita syukuri adalah ketika Vinales crash yang mana gak akan ada perubahan posisi di klasemen puncak. Dan yang gila lagi nih Marc Marquez starter terakhir kok bisa finish ke-6. Jago banget dia di balapan kali ini. Alex Marquez satu-satunya yang not complete di balapan kali ini. Vinales finish di urutan ke-16. Ya palingan cuman Peko aja yang sekarang ngerapetin gap dengan kita. Meskipun sekarang masih cukup jauh dengan jarak 41 poin. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke main race event di MotoGP Catalunya Barcelona. Greetings to all from Barcelona in Spain. We're reporting from the Catalunya circuit where the fans in the stands are anxiously waiting to see the riders. Here we go guys, tiba kita di sesi main race event. Dan syukurnya kali ini balapannya flag to flag bukan ke cuaca hujan, melainkan dari cuaca mendung ke cuaca sun. Jadi nggak akan ada drama cuaca hujan di balapan kali ini. Syukur alhamdulillah. Oke, langsung saja kita mulai. Dan inilah dia main race event round ke-7 Catalunya Circuit Barcelona Grand Prix. It's on the way. Dan langsung saja kita full gas. Lagi dan lagi, Vinales datang menyerang, Peko menyerang. Dan ini yang menjadi race leader Luca Marini cukup tampil tangguh di start ini. Oke, first corner menuju second corner. Oke, nampaknya Dijia cukup melawan namun dia gagal mengovertaking. Kita agak mistake gara-gara terlalu ngambil dalam sehingga kita motornya tegak dengan sendirinya kan menjaga yang cukup hanya belet di Catalunya ini cuy. Oke, sekarang tikungan keempat, hati-hati. Kita masih menempel laju dari Maverick Vinales dan ini yang masih menjadi race leader. Masuk ke tikungan kelima, tikungan cukup rawan bagi para pembalap MotoGP. Exit corner, tikungan Repsol, kemudian tikungan ke-6, tikungan ke-7. Kita masih menempel Vinales dan kini si Peko juga cukup aman. Kita overtaking Vinales dari inside line, dia melawan kembali dan sebelah kanan kita hingga di tikungan ke-9. Vinales masih mendefense. Lachaisa di depan. Kita mencoba lagi untuk menyusul Maverick Vinales di sini. Kita ambil luar lintasan, kemudian racing line kita langsung block pass. Namun Vinales masih mampu mendefense dan kita, oh my goodness mate, ini yang terjatuh. Baru saja kita saksikan. Enea Bastianini yang menjadi race leader. Pole position kali ini terjatuh di depan mata di Lachaisa. Satu rider sudah menjadi korban. Oh enggak, ada Jorge Martin yang crash sebelumnya. Dan sekarang lagi dan lagi kembali ke setelan pabrik. Kembali ke setelan awal. Peko Vinales Asep yang selalu mengisi 3 besar. Memasuki lap kedua. Braking zone di tikungan pertama. Kita cukup light braking, hati-hati dan nyaris saja kita menabrak Vinales seperti tadi. Dan untung aja tidak separah di insiden sprint race event. Peko masih mencoba mendefend dan Vinales melebar. Kita ambil alih tempat kedua dari Maverick Top Gun. Exit corner, tikungan keempat. Defense dari Peko cukup tangguh. Hati-hati, satu rival sudah kita singkirkan sementara waktu. Top Gun Maverick.
atau rekan tim kita sendiri, tepatnya di lap kedua di sektor 1 jelang sektor kedua. Kini giliran AC fokus kepada Francesco Bagnaia. Entry corner tikungan ke-7 cukup rapat, masih sempit. Kemudian disinilah momentumnya, langsung kita ambil alih dan masih belum bisa. Cukup sempit celah yang ingin kita masuki. Kemudian exit corner menuju Lacaisa kembali dan cuaca sudah berubah. Sekarang mulai terang, jadi suhu bakal lebih meningkat. Dan Viñales nyaris saja menabrak dari belakang dan Acosta terjatuh. 3 riders out of the race. Yang pertama Martin, kedua Enea, dan kini Pedro Acosta not complete. So far, lap kedua termasuki sudah ada 3 riders yang menjadi korban. Apakah bakal bertambah seiringnya balapan di MotoGP Barcelona musim ini? AC menjadi fastest lap of the race, luar biasa. Viñales datang menyusul, dia mencoba street dream namun di braking zone. Kita lebih mampu untuk late braking sehingga Viñales gagal mengovertaking. Memasuki lap 3, Francesco Bagnaia terlihat tadi cukup menginjak track limit. Apakah bakal ada peringatan dari MotoGP Steward? Let's see. Masih menempel. Langsung kita overtaking di sini. Masih belum bisa. Kita masih belum cukup berani mengovertaking, tapi sekarang di exit corner inilah waktunya dan masih belum bisa. Defense masih diberikan oleh Pecco Bagnaia kepada Asep Surasev. Keluar tikungan 5, exit corner kembali. Sangat jelas, Pecco Bagnaia kencang sekali. Hingga sekarang kita pun masih belum bisa mengovertaking. Tikungan ke-8, exit corner. Tikungan 9, kita block pass dan masih belum bisa. Berkali-kali kita mencoba, berkali-kali kita berusaha. Ternyata hasilnya belum sempurna. Tapi sekarang di Lacaisa, kita akan fokuskan kembali mencari titik overtaking yang tepat untuk menyusul Francesco Bagnaia. Green flag dikibarkan, yang berarti barusan terjadi sebuah insiden bagi para pembalap yang ada di belakang. Namun pembalap yang crash barusan tidak MC atau keluar dari balapan dan masih kembali rejoin atau kembali lanjut balapan. Exit corner, Maverick masih di belakang kita. 3 riders tersisa bertarung hebat di posisi pertama. Langsung kita overtaking Pecco. Kita block pass di first corner. Lap keempat akhirnya terjadi, namun Asep melebar akibat terlalu late break. Dan ternyata Pecco tidak memberikan sebuah perlawanan balik kepada riders Aprilia. Luar biasa. Tinggal 3 lap lagi. MotoGP Catalunya Barcelona akan segera usai. Semoga saja Asep masih mampu untuk terus berjuang di kala serangan balik yang akan segera dilancarkan oleh Pecco dan juga Maverick Viñales. Kita masih menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 39,652 yang kita ciptakan di lap kedua. So far so good, kita udah ngebikin gap 0,5 untuk Pecco Bagnaia. Tikungan ke-9 masuk kembali. Nampak jelas di sini. Oh, sliding parah. Nyaris saja. Padahal kita udah pakai TCS 4 dan masih cukup sering nge-sliding cuy. Tony Arbolino barusan terjatuh. Luca Marini terjatuh. Sayang sekali Luca Marini padahal di posisi 5 cuy. Astaga. Dan red flag dikibarkan. Sebuah pertanda di MotoGP Catalunya. Siapa sangka. Dan sekarang race akan segera diulang setelah terjadi insiden parah yang mengharuskan red flag. Dan sayangnya gue lupa ngambil footage rekaman replay apa yang terjadi. Sial banget. Dan sekarang kita akan kembali start ya. Kita akan start dari grid kedua karena ini ngambil dari sebelum memasuki lap keempat dan kita masih di tempat kedua. Oke, Alex Marquez menjadi penyebab long lap penalty. 1 orang berulah langsung red flag cuy. Dan sekarang karena mumpung ada kesempatan, gue bakal ganti kompon ban baru yang soft juga supaya bisa lebih ngegrip nanti hingga akhir balapan.
Kalau gitu langsung saja kita mulai kembali 3 lap tersisa di MotoGP Catalunya. The riders are okay and the track is safe again. Oke semua, dan inilah dia Series kelas MotoGP restart kedua. Langsung saja kita mulai. Kita start dari urutan kedua berdasarkan hasil dari lap ketiga. Masuki first corner, overtaking di Gia. Quartararo masih mencoba memaksakan diri hingga akhirnya dia tidak mampu mengovertaking. Maverick Viñales kedua, Pecco ke-1, dan kini kita akan menyerang Maverick Viñales. Dengan kompon fresh kita nggak akan menahan diri, langsung saja kita overtaking meskipun dari sisi luar racing line. Maverick kembali melawan side by side, terjadi lagi di tikungan keempat ini menuju tikungan kelima. Viñales cukup tangguh, oke kita beri dia peluang dulu. Namun sekarang tikungan ke-6, tikungan ke-7 kita mencoba late braking dan langsung saja kita menyerang. Masih Maverick mendefense. Tikungan ke-9 inilah dia kesempatannya. Langsung kita blok pas. Bisakah? Dan masih belum bisa. Lacaisa RHD on menuju tikungan ke-10 di Gia Crash. Maverick kembali mengambil inside line. Dejavu di balapan pertama tadi, dan sekarang langsung kita overtake dari inside line. Maverick kembali mendefend dan kita beri ruang lagi. Apakah dia masuk? Dan benar saja, nyaris kita bersentuhan. Last sektor, Viñales masih mencoba mengambil dari inside line dan di exit corner. Last sektor, kita masih terus bersandingan. Tidak lepas dari duel kali ini. Dan sekarang RHD on lap kedua, langsung kita dibahas. Maverick Viñales di urusan utama ini menjelang first corner. Kita overtaking Maverick hingga di braking zone turn 1. Finally Asep langsung ngepangkas gap dengan Pecco dan semakin rapat. Tikungan ketiga, inilah dia momentumnya. Oh, nyaris saja kita membuat kesalahan besar. Langsung kita overtaking Francesco Bagnaia di exit tikungan 3. Kemudian tikungan keempat, Asep take the lead. Mulai saat ini 1,5 lap lagi yang harus kita selesaikan untuk MotoGP Catalunya setelah insiden red flag yang terjadi. Oke, tikungan kelima. Dan mungkin tadi kalau red flagnya itu terjadi di 2 lap terakhir atau mungkin 1 lap terakhir, itu pasti bakal dihentikan, bakal langsung di finish. Cuman karena tadi masih berjalan 4 putaran, makanya balapannya kembali diulang karena belum cukup masuk di setengah race ya. Maksudnya kayak belum cukup melebihi setengah race juga. Sekarang Lacaisa kita masuki, masih Pecco di belakang. Setelah restart kedua ternyata hasilnya sama aja. Maksudnya kayak masih ada pembalap yang sering jatuh seperti di Gia, kemudian juga si Raul Fernandez. Kan lagi-lagi yellow flag dikibarkan. Apakah ada yang keluar balapan? Kayaknya sih nggak ada. Oke, Pecco di belakang, Maverick ketiga, Quartararo keempat, dan Rins keenam. Setelah restart kali ini kita bisa melihat pengganti Luca Marini yang masuk di tempat kelima. Luar biasa, akhirnya Yamaha comeback cuy. Lap terakhir, Pecco, Maverick masih di belakang. Braking zone, first corner. Inilah dia saat-saat terakhir kita di MotoGP Catalunya. 1 Aprilia, 2 Ducati, 3 Aprilia, 4 Ducati, 5 Aprilia, dan 6 Yamaha. Come on guys, keep fighting. Dan sekarang gap kita kepada Pecco 0,8. Dan mungkin saja yang menjadi alasan kenapa kita hari ini bisa ngebikin gap sejauh ini di restart kedua ini itu tidak lain dan tidak bukan karena kita menggunakan kompon baru. Apalagi kita menggunakan kompon soft cuy. Jadi ingat sama kejadian waktu balapan F1 di GP Abu Dhabi 2021 kalau nggak salah, duel antara Lewis dan juga Max Verstappen. Karena itu si Verstappen tinggal 1 lap lagi atau 2 ya, dia pakai kompon
soft, dia mengganti ban menjadi soft cuy. Dan itu ngebikin dia menjadi juara dunia. Tapi benar-benar itu penuh kontroversi. Jadi kita nggak terlalu paham apa yang terjadi. Yang jelas kala itu balapnya benar-benar kontroversi sekali. Oke, last sektor dan 2 tikungan lagi. Sedikit lagi garis finish kita lewati. Memasuki last corner. Menuju finish line. Langsung saja crossing the line. Surasep The Black Mamba kembali meraih kemenangan. Di mana balapan kali ini terjadi sebuah red flag di pertengahan race yang mengharuskan balapan kembali diulang. Pecco kedua, Vinales ketiga, dan Quartararo keempat. Marc Marquez ke-10. Dan sangat disayangkan tersisa 14 pembalap saja yang mampu finish di balapan kali ini. Dan selebihnya 8 riders out of the race alias not complete. Gak nyangka bakal separah ini MotoGP Catalunya. Di klasemen kita masih menjadi yang paling unggul, bahkan sekarang poin kita menjadi 14 poin. Gap untuk Maverick Vinales dan Pecco juga semakin menjauh menjadi 46 poin yang semula 41 poin. Binder naik 2 tingkat, Digia turun, Fabio Quartararo naik 1 tingkat, dan Luca Marini masih menguasai top 10 untuk klasemen riders. Sementara untuk klasemen tim dan juga berikan, Aprilia masih menjadi yang paling unggul. Oke, balapan ini sudah kita selesaikan dengan hasil yang sangat fenomenal. Di sprintnya absurd, kemudian main race event terjadi drama red flag yang mengharuskan balapan diulang. Kemudian 8 riders itu tidak bisa finish di balapan main race event. Saking parahnya kondisi track di sirkuit Catalunya. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk next race sobatnya di Italian Grand Prix. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. It's been a very busy weekend and now it's time to celebrate the 3 MotoGP riders who have showcased their talents the most. The fans are rightly celebrating them after watching a wonderful race.